Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farina. Siswa Inspirasi, setelah kita melakukan penilaian tengah semester, maka kita mulai materi yang baru, yaitu tentang cerpen. Kali ini kita akan mulai pembahasan cerpen dengan memahami unsur-unsur cerita pendek. Pembelajaran kali ini akan dimulai dari mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek, baik unsur yang dalam atau unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nanti kita akan kasih contoh sedikit bagaimana unsur-unsur tersebut masuk dalam sebuah cerpen. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa. Disebut cerita pendek karena cerita itu bisa dibaca dalam waktu yang cukup singkat. Sebagai patokan sederhana, sebuah cerita dikategorikan sebagai cerita pendek jika cerita tersebut dapat dibaca dalam satu kali baca saja, maka disebut cerita pendek. Umumnya, cerpen atau cerita pendek merupakan sebuah cerita yang unik, mengisahkan satu kejadian yang luar biasa yang menimpa pada diri sang tokoh. Tokohnya juga biasanya tidak terlalu banyak. Siswa Inspirasi, kita akan berbicara tentang unsur cerita pendek. Cerita pendek terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah sebuah unsur yang secara langsung membentuk karya sastra tersebut. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu berasal dari dalam diri karya tersebut, maka unsur ekstrinsik berasal dari luar sebuah karya. Unsur-unsur ini mempengaruhi proses seorang pencipta atau seorang pengarang dalam membuat karyanya. Maka disebut unsur luar atau unsur ekstrinsik. Unsur luar ini terdiri dari agama tokoh, ideologi tokoh, cara pandang tokoh terhadap sesuatu hal, cara berpikirnya, atau keadaan sosial masyarakat, tempat tokoh itu tinggal, seperti adat budaya dan seterusnya. Unsur ekstrinsik atau unsur luar tersebut mempengaruhi pengarang saat membuat karya sastranya, termasuk adalah cerpen. Nah, sekarang kita akan lebih fokus pada unsur intrinsik atau unsur dalam. Unsur intrinsik pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok sebuah karangan. Kita akan cerita apa sih? Dalam cerita yang kita baca tentang apa sih? Itulah tema. Secara sederhana, bagaimana kita memahami tema adalah setelah kita membaca keseluruhan cerita, kita menangkap, oh ini bercerita tentang pendidikan, oh ini bercerita tentang agama, oh ini bercerita tentang percintaan, oh ini bercerita tentang pergaulan atau yang lain-lainnya. Dan itulah tema. Saat kita akan membuat sebuah karya sastra seperti cerpen ini, kita juga bisa menggali tema-tema yang ada. Untuk tema, bagaimana kita menggalinya? Saat membuat cerita pendek, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang kedua, unsur kedua yang tidak kalah pentingnya adalah tokoh dan perwatakannya atau karakternya. Sebuah cerita tentunya tidak akan menarik kalau tidak ada tokohnya. Dan tokoh itu pasti punya karakter, ada karakter jahat, karakter baik, dan lain-lainnya. Karakter-karakter ini memungkinkan sebuah konflik dari tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Unsur ketiga dari sebuah cerita adalah latar atau setting. Setting ini terkait dengan waktu, tempat, dan suasana. Waktu, tempat, dan suasana apa? Waktu sebuah peristiwa itu terjadi. Tempat peristiwa dalam cerita tersebut terjadi. Dan suasananya, suasana yang mungkin muncul karena adanya perpaduan waktu dan perpaduan tempat. Contoh, kita ada adegan
orang dikubur, berarti tempatnya di mana? Oh, di kuburan dong, dikubur, ya kan? Kemudian suasananya apa? Mungkin suasananya menyedihkan, atau mengharukan, atau menyeramkan, tergantung, kan gitu. Tergantung dari apa? Tergantung dari waktu. Selanjutnya adalah tentang alur atau rangkaian cerita. Untuk alur atau rangkaian cerita ini akan diawali dari bagaimana pengarang memunculkan tokoh, kemudian menghadirkan konflik atau permasalahan-permasalahan, kemudian konflik itu berlarut, nambah, semakin rumit, semakin panas, dan sampai pada puncaknya, atau yang disebut dengan klimaks. Kemudian bagaimana pula pengarang mengakhiri cerita. Untuk pembahasan tentang alur, kita akan bahas tersendiri dalam pembahasan tentang struktur teks cerpen. Unsur keempat adalah sudut pandang atau disebut juga dengan point of view. Sudut pandang cerita atau point of view adalah cara pandang pengarang cerita terhadap tokoh-tokoh yang diceritakan. Ada beberapa hal atau beberapa bagian dari sudut pandang cerita. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini ditandai dengan adanya tokoh yang menunjukkan aku. Tokohnya biasanya mengakukan dirinya sendiri. Itu namanya sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi dua, yaitu orang pertama pelaku utama jika tokoh utamanya adalah si aku tersebut. Yang kedua adalah sudut pandang orang pertama pelaku pendamping atau pelaku sampingan jika tokoh aku hanya bersifat pendamping, pembantu dari tokoh utama yang lain. Sudut pandang yang lain adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga juga terdiri dari dua, yaitu orang ketiga pencerita dan orang tiga serba tahu. Apa sih sebenarnya sudut pandang orang ketiga? Sudut pandang orang ketiga itu ditandai jika pengarang memberikan nama pada tokohnya atau menggunakan dia atau ia yang menunjuk pada tokoh-tokoh cerita yang dihadirkan. Biasanya menggunakan nama tokoh, nama orang, kemudian sebagai pengganti nama orang tersebut, pengarang sesekali menggunakan kata dia atau ia. Maka itulah sebagai sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang ketiga sebagai pencerita, jika pengarang hanya menceritakan apa yang dialami si tokoh tersebut. Dari luar, dia hanya menceritakan apa saja yang dialami tokoh-tokoh ceritanya. Sementara sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang serba tahu ditunjukkan dengan sampai pengarang itu mampu menyampaikan hal-hal yang tersembunyi dari tokoh. Misalnya, tokoh tersebut merasa sedih, pengarang bisa menyampaikan bagaimana kesedihannya, bagaimana perasaannya. Atau tokoh tersebut merasa marah, pengarang kemudian menggambarkan bagaimana detak jantungnya berdebar keras, aliran darahnya, keringat yang mulai memanas, degup napas yang terlalu memburu, matanya yang mulai merah dan seterusnya. Yang sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilihat oleh orang lain. Maka jika pengarang mampu menyampaikan hal-hal yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain melalui matanya, maka disebut sebagai orang ketiga sebagai serba tahu. Orang ketiga serba tahu. Dan terakhir, dari unsur cerita pendek adalah amanat. Amanat atau pesan-pesan kebaikan. Tentunya sebuah karya sastra membutuhkan pesan kebaikan. Agar apa? Agar karya sastra yang kita buat, karya sastra yang kita baca, mampu menularkan kebaikan pada pembaca semua.
sehingga diharapkan pembaca memiliki pengalaman tambahan tentang hakikat hidup dan kehidupan. Demikian saja pembahasan kita tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya sastra, terutama cerita pendek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika di antara kalian ada yang belum paham, silakan bertanya pada Bapak Ibu guru kalian di sekolah, atau boleh kalian tulis pertanyaan di bawah video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu kami dengan subscribe bagi yang belum, like, komen, dan silakan dibagi untuk teman-teman kalian agar banyak manfaat yang kita bisa ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.